Mei 1998, Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia dikepung demonstrasi besar-besaran. Tujuannya satu, menuntut reformasi. Aksi-aksi menuntut reformasi atas kekuasaan Orde Baru saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Like proscip non cipit, yang artinya hukum lihat ke depan bukan ke belakang. Rekan-rekan berpikir kritis kalian, seperti yang kita tahu ada berbagai macam subjek hukum internasional, yakni negara, tata suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau individu, pemberontak, dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Nah, saya kali ini akan mengambil satu contoh yang akan menambah wawasan kita, dan mungkin sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Sebelum itu saya akan mengulas lebih lanjut apa itu HMI dan mengapa bisa dikatakan masuk ke dalam subjek hukum internasional. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI adalah salah satu organisasi massa yang ikut mengawal perkembangan Indonesia dari awal kemerdekaan. Organisasi ini lahir atas prakarsa 15 mahasiswa sekolah tinggi Islam atau yang kita kenal kini dengan Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1947, Lafran Pane adalah salah satu tokoh pendiri atau pencetus ide HMI pada saat itu. Dia melihat dan menyadari bahwa mahasiswa Islam yang hidup di zamannya umumnya masih belum memahami dan mengamalkan ajaran agama. Penyebabnya adalah sistem pendidikan dan kondisi masyarakat yang belum mendukung pelaksanaan agama di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, demi mengubah keadaan, maka perlu dibentuklah sebuah organisasi. Organisasi mahasiswa ini diharapkan dapat menghantarkan mahasiswa mengikuti pembaharuan atau inovasi di berbagai bidang sekaligus mengakomodasi pemahaman dan penghayatan ajaran agama Islam. Seiring berjalannya waktu, HMI makin diterima di kalangan mahasiswa dan juga masyarakat Muslim di Indonesia. Nama HMI makin besar, namun ada gejolak yang membuat HMI menjadi terpecah dua. Konflik internal terjadi setelah Kongres HMI ke-15 di Medan pada tahun 1983. 3 tahun setelah itu, pada tahun 1986, HMI memutuskan menerima asas tunggal Pancasila yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Dengan demikian, asas HMI bukanlah lagi asas Islam, melainkan Pancasila. Pertimbangan mengubah asas ini cenderung alasan politis dan dengan adanya tawaran-tawaran menarik di balik itu. Akhirnya, sebagian keluarga besar HMI tidak terima dengan keputusan tersebut dan memilih bertahan dengan membuat HMI berasaskan Islam. Jadilah ada dua versi HMI di sini. Yang pertama, HMI Dipo atau HMI yang berkantor di Jalan Diponegoro, Jakarta. Yang kedua, HMI MPO atau Majelis Penyelamat Organisasi. Posisi HMI saat itu memang dilematis. Jika tidak mengganti asasnya, maka terancam dibubarkan oleh rezim Orde Baru. Lalu, dalam Kongres HMI di Padang diputuskan menerima asas tunggal Pancasila. Pemerintah saat itu hanya mengakui HMI Dipo sebagai organisasi yang resmi. Pada tumbangnya rezim Orde Baru di tahun 1998 membawa angin segar di tubuh HMI. Nah, pada Kongres HMI di Jambi pada tahun 1999, HMI Dipo memutuskan untuk mengembalikan asas Islam di tubuh organisasi. Sayangnya, antara HMI Dipo dan HMI MPO tidak otomatis menyatu kembali seperti sedia kala. Keduanya berasas Islam. Alasannya, antara HMI Dipo dan HMI MPO memiliki perbedaan karakter dan tradisi dalam keorganisasian. HMI Dipo dinilai lebih dekat dengan kekuasaan yang cenderung pragmatis, dan sebaliknya HMI MPO masih mempertahankan sikap kritis pada penguasa. Meski demikian, HMI telah memberikan sumbangsih besar kepada negara Indonesia. Banyak jebolan HMI yang menjadi tokoh nasional, misalnya mantan wakil presiden kita Yusuf Kala, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jumli Asidik dan Yusril Iza Mahendra, Amin Rais, Ade Komarudin, Hamdan Sulfa, Fadil Muhammad, dan masih banyak lagi. Nah, kembali lagi pada topik pembahasan kali ini tentang mengapa HMI dianggap sebagai subjek hukum internasional. Banyak sekali mahasiswa Islam yang berada di luar Indonesia seperti Jepang, Korea, dan masih banyak lagi lainnya. Menariknya di sini adalah HMI menyebar di berbagai negara sesuai dengan tempat di mana mahasiswa itu berada. Dan HMI tersebut juga ikut berkembang. Dalam hal ini akan terjadi yang namanya organisasi internasional di mana cabang HMI menunjukkan eksistensi dan memerlukan pengakuan skala internasional bahwa ada organisasi bernama HMI.
Organisasi ini pun masuk dalam klasifikasi organisasi internasional. Seperti yang telah saya sebutkan, organisasi ini memiliki keanggotaan di berbagai negara atau yang bersifat global, serta memiliki maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Dasar hukum yang menyatakan organisasi internasional adalah subjek hukum internasional adalah pasal 104 Piagam PBB yang berisi yakni the organization shall enjoy in the territory of each member such legal capacity as may necessary for the exercise of the function and the fulfillment of the purpose, yang artinya organisasi akan menikmati di wilayah masing-masing keanggotaan atau kapasitas hukum seperti yang dilakukan untuk menjalankan fungsi dan pemenuhan dalam tujuannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang mengapa HMI bisa dikatakan dan termasuk dalam subjek hukum internasional. Terima kasih telah menyimak video saya dan sampai jumpa.